saya ini ada dua pertanyaan. Pertama dari Mas Endi, kedua dari Mas Aji. Pertama dari Mas Endi dulu ini. Mas Endi kalau mau langsung ini monggo. Kalau mau langsung bertanya silakan. Oke Mas, terima kasih banyak. Iya. Jadi merasa terhormat hadir di forum yang luar biasa ini. Jadi karena topiknya tentang Toraja kalau tidak salah, itu saya kembali tanyakan pada Pak Mis, karena kebetulan saya juga bukan orang yang terlalu jauh dari Toraja. Itu kan yang dikenal sebelum ini kan yang saya pahami itu kan penamaan Toraja itu kan penamaan yang baru sebenarnya. Yang komunitas sana itu kenal sebenarnya adalah Toraya. Toraya kan tentu beda dengan Toraja. Jadi untuk mengenal mungkin kulit luar dari Toraya itu kan kita mesti tahu apa arti Toraya. Jadi itu pertanyaan pertama saya pada Pak Mis, itu arti dari Toraya sendiri dan misalnya ini dari bahasa mana nih supaya jelas paparannya. Yang kemudian yang kedua tentang kesejarahan Alu, karena yang kuat sebenarnya di Toraya itu adalah Alu. Jadi budaya-budaya yang ada di sana itu adalah cerminan dari keyakinan yang kemudian dimunculkan dalam budaya. Jadi bukan budaya yang kemudian diyakini. Itu yang saya lihat. Jadi apapun tentang pernikahan, tentang kematian itu sebenarnya landasannya adalah keyakinan. Jadi tadi itu mungkin sedikit koreksi tentang alu sandap itu yang 7.000 itu, karena yang sebenarnya yang saya pahami sebelum yang 7.000 itu alu sandap itu yang awal itu adalah 7 juta. Jadi 777 itulah alu yang pertama kali turun di Rura. Kemudian banyak sebenarnya sampai di Kubur Batu ada pertanyaan menarik dari Pak Santos tadi tentang keterkaitan dengan metode penguburan para nabi di Alkitab. Itu kan umumnya misalnya kan Nabi Ibrahim di Gua Mahfela kalau tidak salah, itu kan ciri khas yang kini tersisa memang ada di sana. Jadi perlu yang saya amati juga itu sebelum orang membuat liang batu, orang menguburkan di maksudnya liang dalam artian yang dibuat itu di gua-gua alami. Jadi bisa ditemukan mungkin di daerah Duri Pakmis, sekitaran Duri itu banyak, hampir semua gua pernah dijadikan pekuburan batu. Jadi karena terlalu banyak mungkin ada satu lagi pertanyaan untuk Mas Santos tadi, kan selalu sebut masa pra-Islam. Ini ya masih ada kaitan dengan Toraja, Toraya secara umum. Karena jika melihat ke beberapa paparan yang diyakini turun-temurun di sana, harusnya Islam ada di sana sebelum abad ke-10. Jadi boleh yang ingin cross check datang di daerah sekitar Tabang, itu kan Toraya juga Pak. Jadi bukan, walaupun Toraja kan wilayah administratif, kalau bilang Toraya kan komunitas itu, Duri masuk, sebagian Luwu masuk, itu. Jadi yang kalau melihat ke pemahaman masyarakat sendiri, Islam ada di sana sebelum abad ke-10. Saya kira sementara begini, Mas. Saya kembalikan. Oke, silakan Pak Mis. Makasih. Yang pertama tadi mengenai Toraja atau Toraya. Toraya. Nah, artinya Pak? Ya, ada beberapa versi itu yang muncul, tapi saya juga
tahu persis itu anunya dari mana. Kalau Toraya itu ada yang bilang Toraya itu kan orang, nah orang gunung itu ada yang bilang begitu, sehingga dibilang Toraja. Kemudian ada juga versi bahwa Toraya ini itu orang yang ada artinya bahwa orang yang dulu orang yang bisa orang yang termasuk pilihan lah gitu. Jadi disebut Toraya. Tapi yang versi lain saya enggak gitu Pak. Mungkin dari Pak siapa tadi, maaf, itu Pak Dendi. Ya bisa saya supaya bisa menambah perbedaan saya juga mengenai Toraya, karena dari istilah Torayanya itu saya kira itu nama dari sebuah suku yang tinggal di wilayah dataran tinggi. Saya kira mungkin ada sharing mengenai itu. Nama Toraya yang sebenarnya, yang menurut versi siapa tadi, Pak Dendi. Kemudian yang Pak Endi. Pak Endi. Ya. Kemudian apa yang Anda tadi saya lupa. Saya kira kalau yang Toraya ya itu yang saya bisa paham. Kalau Toraya ini sebenarnya betul itu tadi, bahwa Toraya ini bukan hanya di tanah Toraja. Toraya ini atau Toraja ini itu sampai ke Poso, sampai ke Rongkong, luas, termasuk ke Pantilang, ke Duri, di sana sampai ke Nrekang. Itu sebenarnya dalam lihat bahasanya itu sama semua, itu bahasa Toraja, bahasa Toraya itu sama semua, hanya beda aksen saja. Ke Palopo juga itu, jadi sangat luas kalau Toraja. Cuma jadinya satu kabupaten dulu ini sehingga disebut Tanah Toraja. Itu jadi agak mengecil. Juga disebut Toraya itu sampai ke Mamasa. Sama semua itu. Bahkan kalau di Mamasa itu ya rumahnya ya persis sama dengan di Toraya, cuma agak pendek. Kalau di Mamasa, dan adat istirahatnya juga ya sama, hanya beda-beda, boleh kata beda-beda tipis saja itu mengenai itu. Dan kemudian yang sangat mempengaruhi itu setelah beberapa keyakinan itu, sehingga ada perubahan daripada misalnya dalam melaksanakan adat budaya itu ya sangat berpengaruh dengan keyakinan masing-masing gitu. Jadi timbul adanya beberapa perbedaan dalam melaksanakan yang disamakan adat budaya. Tapi kalau dibilang adat budaya, memang itu kita lihat bahwa setiap orang Toraja, terutama kalau mengenai aluk Rambu Solo, istilahnya itu aluk kematian, itu pestanya justru dibuat secara maksimal, sampai itu kadang-kadang sampai ratusan kerbau itu bisa itu, dan ternak lainnya. Saya kira itu tergantung daripada kedudukan status daripada yang bersangkutan terkait dalam hal kematian. Karena kematian dalam orang Toraja itu suatu hal yang
patut dilakukan secara karena suatu perpisahan yang nyata dari alam nyata ke alam di sana yang istilahnya disebut sudah pergi ke ya misalnya dengan membawa segala macam ternak yang waktu meninggalnya dipotong, itu rohnya itu apa semua ikut serta dengan yang meninggal itu kepercayaan dulu Alok Todolo itulah salah satu yang bisa kita sebaliknya kalau pesta misalnya syukuran misalnya gitu itu tidak begitu besar, tapi kalau bicara pesta kematian itu sudah luar biasa itu yang hal-hal yang tidak ada bisa saja diadakan, tidak mampu bisa saja jadi mampu, itu demi untuk sesuatu yang pesta khususnya pesta kematian. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa menambahkan itu apa? Ini ada komentar tambahan sebelum ini Mas Aji pertanyaan sebelum masuk ke pertanyaan Mas Aji ini Mas Andy tadi menanyakan bagaimana hubungan Toraya dengan komunitas di luar Toraya, karena menurut Mas Andy ini hubungan Toraya dengan Majapahit ini kuat. Nah, ini menarik banget. Atau mungkin Mas Andy malah bisa bercerita juga menambah menambah informasinya, melengkapi informasinya gitu.